Shalom anak-anak Miss. Hari ini kita belajar agama ya nak. Ayo kita siapkan buku kita. Sudah? Sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih berkat-Mu hari ini Bapa. Kami boleh sehat dan kuat, dan Tuhan izinkan kami boleh belajar walaupun masih online Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu mampu mengajari kami, membimbing kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita buka buku kita ya sayang. Halaman 75, paket bab 9. Keterbatasan manusia. Dari 2 Korintus 12 ayat 9. Apa itu keterbatasan, nak? Ya, sejak lahir manusia mempunyai keterbatasan. Ini adalah hak milik yang tidak dapat ditiadakan dan merupakan sebagai pemberian Tuhan. Keterbatasan itu berarti ketidakmampuan. Ya, berarti dalam diri manusia itu ada ketidakmampuannya dan juga ada kemampuannya. Ya. Manusia tidak semua pintar bernyanyi, tidak semua pintar bermain gitar, bahkan tidak semua pintar menulis dengan tangan kiri, ya kan? Dan juga tidak semua pintar mengajar. Anak-anak Miss, karena ketidakmampuan kita ini atau keterbatasan kita ini, ya, adalah pemberian Allah, maka kita tidak perlu malu, tidak perlu takut, ya. Misalnya, kalau kamu tidak bisa menulis dengan tangan kanan, ya, tidak bisa menulis dengan tangan kanan, ada kan? Dia bisanya menulis dengan tangan kiri. Itu tidak usah malu, karena memang dalam diri kita ini Tuhan sudah memberikannya dari sejak kelahirannya. Ada ketidakmampuan kita, karena kita ini adalah manusia yang terbatas. Jika kita tidak pintar bernyanyi atau kita tidak pintar bermain piano atau bermain gitar, kita tidak usah malu melihat orang yang mempunyai kemampuan. Ya, nah tetapi dari ketidakmampuan kita itu, dari keterbatasan kita itu, kita juga bisa belajar supaya menjadi orang yang mampu. Tapi dalam diri manusia itu nak, ada ketidakmampuannya atau ada keterbatasannya. Ya, kalau kamu pernah melihat ada seseorang, ya, dia itu pemberita Injil, ya, dia itu bisa memberitakan firman Tuhan, tapi dia tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Bagaimana itu? Dia itu Tuhan berikan kemampuan memberitakan firman Tuhan. Bahkan dia sudah berkeliling dunia menceritakan firman Tuhan. Tetapi ketidakmampuan itu ada dalam dirinya. Mungkin, ya, tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai tangan, ya, atau mungkin tidak bisa melihat, ya nak, atau mungkin berbadan kecil, badan pendek sekali, ya. Jadi kalau kita lihat dia sudah umur 30 tahun atau dia sudah umur 50 tahun, tapi dia masih seperti usianya 10 tahun, ya, tinggi badannya pendek. Nah, jadi itu juga ketidakmampuan. Kita tidak perlu mengejek orang lain kalau kita melihat ada ketidakmampuan dalam dirinya, karena dia adalah anak Tuhan, dia adalah ciptaan Tuhan. Apakah Tuhan salah menciptakan? Apakah dia lupa memberikan tangan? Atau dia lupa? Apakah Tuhan lupa memberikan kaki bagi orang yang berketidakmampuan tadi? Nah, tidak. Tapi Tuhan mau kasih tahu lewat orang itu, ya, lewat orang yang memiliki keterbatasan tadi, Tuhan mau kasih tahu bahwa dia adalah Allah yang besar, bahwa dia ada Allah pencipta, ya, Allah yang ajaib. Dia bisa membuat apa saja. Bahkan dari cara Tuhan seperti itu memberikan ketidakmampuan atau keterbatasan itu, manusia harus terus memuji Tuhan. Ya, lewat cara seperti itu kita harus terus memuji Tuhan. Kita harus terus menyembah Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Dia ada Allah yang sanggup membuat segala sesuatunya. Anak-anak bisa yang dikasihi Tuhan, kamu lihat bukumu halaman 77. Nah, keterbatasan itu adalah anugerah. Anugerah itu pemberian Tuhan yang semata-mata tidak perlu kita bayar. Itu adalah anugerah, ya, pemberian yang Tuhan berikan bagi kita.
Dan itu harus kita syukuri. Nah, coba sekarang kamu lihat dulu dirimu. Ada nggak ketidakmampuanmu? Ada nggak keterbatasanmu? Misalnya keterbatasannya dia malu, atau kalau dia disuruh bernyanyi ke depan, ya dia malu. Ya nak, dia seperti mau menangis, seperti mau sakit perut, ya kan? Karena dia malu, karena dia seorang pemalu. Itu juga keterbatasan. Atau kalau disuruh dia mempunyai tugas video, disuruh bernyanyi atau disuruh menari, dia sudah malu duluan, padahal tidak ada yang mengejeknya. Dia selalu mengutamakan ketidakmampuannya ini. Nah, itu juga adalah pemberian Tuhan. Jadi tidak perlu kita berkecil hati. Ingatlah, manusia itu semuanya memiliki keterbatasan, memiliki ketidakmampuan. Di sini si Musa, ya, Tuhan sudah suruh si Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tapi si Musa itu sebenarnya dia tidak pandai berbicara. Dia sebenarnya seorang pendiam. Tapi Tuhan Allah menyuruh si Musa untuk memimpin bangsa yang besar. Bagaimana bisa seorang pemalu nak memimpin bangsa? Misalnya, bagaimana mungkin seorang anak yang pemalu tapi bisa jadi ketua kelas? Nah, di sini Tuhan mau tunjukkan kalau Tuhan bisa mengubah ketidakmampuan kita itu, ya, keterbatasan kita itu, Tuhan bisa ubah menjadi kemampuan yang luar biasa. Dulu Miss juga pemalu loh, tidak bisa berbicara depan orang. Kalau dulu waktu teacher Miss menyuruh Miss bernyanyi ke depan kelas, Miss harus nangis duluan, bahkan nangis di tempat, tidak bisa bernyanyi, malu mengeluarkan suara, malu berbicara, malu melihat orang. Tapi sekarang Tuhan sudah ubahkan, ya, keterbatasan yang Tuhan berikan dalam diri Miss, Tuhan ubah menjadi kemampuan yang besar, sehingga Miss bisa berbicara kepada anak-anak Miss sekarang, bisa mengajar, ya, bisa berdiri di depan orang banyak. Nah, kamu juga bisa seperti itu. Kalau kamu berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berubah, saya mau pakailah keterbatasanku ini untuk kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan akan ubahkan keterbatasan yang Tuhan berikan itu, dan Dia akan memberikan kamu kemampuan yang besar. Anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita lihat ceritanya si Daud. Daud adalah anak raja. Ia memerintah mencari keluarga Saul yang masih hidup. Nah, waktu itu si Daud mengirim utusan menjemput hambanya Saul untuk melayani semua kebutuhan si Mefiboset, ya, sebagai anak raja. Keterbatasan Mefiboset, ia itu seorang yang tinggal di rumah si Saul tadi. Si Mefiboset itu ia cacat pada kakinya, dan dia tinggal di rumah si Makhir bin Amiel, ya, dia cacat kakinya. Tapi keterbatasan Mefiboset itu tidak mengurangi haknya. Si Mefiboset tinggal di kerajaan, ya. Sebaliknya si Daud menjadi mengasihi dan menghargainya. Nah, dia kan seorang yang lemah, si Mefiboset seorang yang cacat, tapi Tuhan izinkan dia tinggal di kerajaan dan tidak mengurangi haknya sebagai anak raja. Begitu juga dengan si Musa tadi, ya, dia dapat melayani urusan bangsa yang tadinya dia tidak bisa berbicara, ya, dan semuanya Tuhan ubahkan. Begitu juga dengan keterbatasan semua yang harus di dalam diri kita, semua keterbatasan yang dalam diri kita bisa Tuhan ubahkan jika kita mau, ya, mau memberi diri diubah oleh Tuhan. Jika kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ubahlah diriku ini, keterbatasanku ini, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Coba lihat dirimu sayang, apa keterbatasanmu? Ya, ada yang pemalu, ada yang pemarah. Pemarah itu keterbatasan loh. Sebentar dia cepat marah, ya. Coba mulai hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, ubahlah keterbatasanku ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang tadinya kamu suka marah, Tuhan akan ubah menjadi anak yang suka ramah,
digantikan marah menjadi ramah. Yang tadinya kamu pemalu, Tuhan ubah kamu menjadi pemberani. Jadi Tuhan mau kasih sesuatu yang besar untukmu jika kamu mau berbicara kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan, dan Dia akan mengubahmu menjadi anak yang hebat. Seperti kesaksian Miss tadi kan, dulu waktu Miss kelas 3 SD, kalau disuruh menghafal kali-kali ke depan, padahal Miss tahu loh kali-kali, dari kali-kali 1 sampai kali-kali 10 Miss sudah ingat, tapi ketika disuruh ke depan Miss harus menangis karena tidak tahan melihat orang banyak ya. Nah, itu kekurangannya, itu ketidakmampuannya, itu keterbatasannya. Tapi ketika Miss berbicara kepada Tuhan, Tuhan ubahlah ketidakmampuanku ini, ubahlah keterbatasanku ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan sudah ubah. Sekarang kalau Miss berbicara di depan, Miss gak menangis lagi karena Tuhan sudah ubahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sekarang anak-anak Miss juga bisa seperti itu. Ya sayang? Oke, mulai hari ini jika kamu melihat dalam dirimu ada keterbatasanmu, ada ketidakmampuan dalam dirimu, berdoa ya sayang, supaya kamu menjadi anak yang mampu melakukan kehendak Tuhan. Amin firman Tuhan. Oke, sekarang kita melihat tugas kita ya sayang. Di sini ada kegiatan pembelajaran halaman 78. Ya, kegiatan pembelajaran halaman 78 ya sayang. Itu tugasmu A, B, C, D. Oke, kerjakan nanti dan kirim ke WA Miss jawabannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu kami orang yang memiliki keterbatasan, tapi kami percaya Kau Allah yang sanggup mengubahnya menjadi kemampuan yang luar biasa. Kami serahkan keterbatasan diri kami ke dalam tangan-Mu. Ubahlah Tuhan menjadi kemampuan yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya Allah hebat, Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Dan kami mau serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih buat kebaikan ini Bapa. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.